Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku semuanya, apa kabar bagi kita sekalian? Kami senantiasa berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang terkasih senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan Tuhan sukacita melimpah. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan harian ini sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021, tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29, ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sekali lagi, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Adapun judul daripada renungan kita hari ini ialah Mari bersyukur dan memuji hanya bagi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, nas ini merupakan pujian dan juga nyanyian syukur daripada Daud kepada Allah. Daud dan bangsa yang dipimpinnya telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Yang mana persembahan mereka, pemberian mereka itu adalah di dalam hal pembangunan bait Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang memotivasi? Apakah yang menggerakkan hati? Atau apakah yang membuat Daud untuk bersyukur kepada Allah? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan permenungan yang amat berarti bagi kita sekalian. Kepada orang-orang Kristen, kepada kita semuanya, jikalau kepada kita diajak agar bersyukur dan memuji Allah, maka tentu perlu kita melihat apakah motivasi yang menggerakkan hati kita untuk menyampaikan syukur itu kepada Allah. Mari kita pelajari dari pengalaman Daud dalam nas ini. Yang mana yang pertama dikatakan bahwa Allah pemilik
daripada segalanya. Sekali lagi, Allah adalah pemilik daripada segalanya. Kita dapat baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Daud mengatakan, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Jadi terpujilah Engkau Tuhan, bukan hanya pada masa kehidupan mereka saat itu, tetapi Allahnya Bapa mereka, leluhur mereka sebelumnya. Artinya di sana mereka mengatakan sikap hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, mulai daripada nenek moyang mereka. Kemudian ia mengatakan, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan dan juga kemasyuran dan keagungan." Inilah sebuah bentuk pengenalan yang amat jelas dari Daud. Siapakah Tuhan itu sesungguhnya di dalam hidupnya? Dan ketika dia mengenal siapakah Tuhan itu yang lebih besar itu, maka dia pun semakin memahami siapakah dia yang sesungguhnya. Serupa halnya juga kepada kita sekalian. Mari kita bermenung di dalam hati kita masing-masing. Sesungguhnya siapakah Tuhan itu di dalam hidup saudara sekalian? Siapakah Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Dan siapakah kita di hadapan Tuhan? Agar hal ini membantu kita bahwa kepada kita dikatakan tidak hanya layak lagi, tetapi hati kita pantas dan harus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Allah pemilik daripada segalanya. Yang kedua, kesadaran Daud dan bangsa itu. Mereka sadar, Daud sadar di dalam memberikan persembahan. Sesungguhnya bukan nilai nominal yang mereka berikan. Sebab ada muncul pertanyaan Daud, siapakah aku maupun bangsaku ini? Artinya apa dan siapakah dan bagaimanakah yang kami berikan ini? Ada sebuah pengenalan bahwa semua yang mereka peroleh sampai saat itu pada kehidupannya, itu semua adalah tidak layak untuk diterima. Tetapi mereka dilayakkan untuk menerima kasih karunia dalam pemberian Allah itu. Maka mereka memberikan persembahan, memberikan rasa hormat dan syukur kepada Allah, itu karena mereka kagum atas karunia, atas anugerah Allah di dalam kehidupannya. Mereka sadar bahwa semuanya adalah milik Allah dan bukan milik mereka. Jadi hidup yang demikianlah yang lebih dahulu. Kesadaran akan apa yang mereka miliki itu adalah pemberian Allah, dan itu juga yang mereka pakai mendorong mereka untuk datang menghadap Allah di dalam memberi rasa syukur dan kagum serta hormat mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa kita melihat ada sebuah sikap hati yang taat dalam memberi. Ketika seseorang itu mengenal Allah, dan ketika seseorang itu sadar dan semua itu adalah pemberian Allah, maka itu pula lah yang mendorong seseorang untuk dapat membuat sikap hati yang baik, sikap hati yang taat di dalam memberi. Sehingga di sini Daud memberi contoh teladan yang baik di dalam hal memberi syukur kepada Allah. Ia dengan segala bangsanya dikatakan tadi memberi syukur dengan ikhlas, dengan rendah hati, dan di dalam sukacita. Sikap hati yang ikhlas, sikap kerelaan hati, dan sikap sukacita inilah yang perlu kita jaga dan kita pelihara di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga diajak untuk senantiasa datang dan dekat kepada Allah.
Maka apakah yang hendak disampaikan oleh renungan ini kepada kita sekalian? Yang pertama ialah bahwa Allah telah memberikan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Itu yang disebut di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Apa yang besar? Yaitu kasih setia Allah. Maka kita seharusnya tidak layak karena dunia ini telah penuh dengan dosa. Tetapi kita dilayakkan karena kasih karunia Allah di dalam pemberiannya oleh Yesus Kristus. Nah, karena itu bila hidup kita telah ditibakan kepada suatu keselamatan besar yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, maka marilah kita bersyukur. Marilah hati, jiwa kita untuk memuji Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam kehidupan ini kita merasakan akan berkat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya menghampiri kita. Sekalipun kita mengalami musim yang silih berganti, sekalipun kita menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang jatuh bangun di tengah-tengah kehidupan ini, tetapi kita merasakan bahwa berkat Tuhan senantiasa banyak, bahkan melimpah di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, bila hidup kita merasakan semakin diberkati Tuhan, maka semakin juga hati kita untuk memuliakan Tuhan. Semakin kita diberkati, maka semakin hati kita juga untuk memuliakan Allah. Bukan malah membuat kita menjadi angkuh, sombong. Semakin kita diberi di dalam kasih karunia dan kemurahan Allah, maka semakin kita juga tergerak untuk memberikan syukur dan kagum kita kepada Allah. Milikilah kerendahan hati itu. Caranya, sadarlah dan akuilah bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian yang daripada Tuhan. Dia akan memberikan dan juga membawa sukacita di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Maka akuilah itu di dalam kehidupan kita dan hiduplah di dalam tuntunan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa Yesus akan datang di tengah-tengah kehidupan kita pada masa-masa sebentar lagi yang akan kita peringati dalam Natal. Yesus akan datang. Yang menjadi pertanyaannya, apakah yang kita bawa bila Yesus telah datang menghampiri kita? Maka dikatakan, persembahkanlah yang terbaik. Bawalah yang terbaik itu. Dan hal itu sudah sepantasnya kita sampaikan ke hadapannya. Tetapi yang lebih daripada itu ialah sikap hati yang tulus, kerelaan hati kita, dan sukacita kita di dalam Tuhan. Mari persiapkan itu semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Sebab mereka yang bersyukur kepada Tuhan, maka mereka yang mengenal akan kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Jangan pernah takut, tawar hati di dalam kehidupan ini. Tuhan menyediakan segala apa yang baik bagi saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, atas segala waktu yang Tuhan miliki dan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan melangkahkan kehidupan kami hingga pada hari ini. Hidup kami adalah hidup karena anugerah Tuhan. Maka kami bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini
membuat kami agar senantiasa semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan di dalam hati yang bersyukur, di dalam hati yang memuji Engkau. Sebab semua yang kami peroleh saat ini adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satupun alasan bagi kami yang membuat kami bersungut-sungut, yang membuat kami mengeluh, sekalipun kami berjumpa dengan keadaan yang sulit dalam masa kehidupan ini. Sebab kami juga merasakan di dalam keadaan yang sulit itu, atau di dalam pergumulan itu, Engkau telah dan hadir bersama kami, memberikan penyertaan-Mu dan kekuatan-Mu kepada kami. Maka kami bersuka cita karena Tuhan. Jiwa kami dan hati kami tetap bersyukur dan memuliakan Engkau setiap waktu. Terlebih-lebih hati kami yang bersyukur ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini, membawa keselamatan kepada kami. Maka itu pula lah yang membuat hati kami untuk tetap menyatu dan melekat kepada Tuhan. Biarlah hidup kami hanya senantiasa tinggal bersama dengan Tuhan, dan Engkau sajalah yang menjadi tujuan kami sekalian. Berkati dan sertailah seluruh saudara-saudari kami dimanapun berada, jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biarlah kehidupan mereka terberkati dan diberkati oleh karena anugerah, kemurahan, dan segala kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam satu nama indah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat berakhir pekan. Jangan lupa besok datang beribadah di gereja ataupun secara virtual di tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Horas.